saya sendiri yaitu Rahmat Alamsyah. Saya Nova Febriana. Saya Nurul. Saya Yani Febriani. Saya Kurnia Zahra. Di sini kami mewawancarai salah satu anggota dari HIMA S1 Akuntansi. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas perilaku organisasional. Baiklah, kami di sini telah bersama narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kami. Untuk narasumber, boleh untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafisa Tumisena. Saya berasal dari program studi sarjana akuntansi. Dan di sini saya mengikuti kegiatan organisasi himpunan mahasiswa S1 Akuntansi. Agar kami lebih leluasa, mungkin bolehkah kami memanggil kakak itu dengan sebutan nama atau dengan bagaimana, Kak? Enak kalian aja, tapi biasa dipanggil Nafis. Kak Nafis berarti ya? Iya, boleh. Baiklah, untuk Kak Nafis ya, bolehkah Kak Nafis itu menceritakan bagaimana awal masuk kakak sendiri ke organisasi HIMA yang kakak ikuti tersebut, dan motivasi apa yang membuat kakak itu masuk organisasi tersebut? Ya, mungkin awal mula saya ikut HIMA itu karena kondisi pandemi gitu ya. Dimana dalam kondisi pandemi yang udah kita alami pada waktu itu di semester 3 saya itu kegiatan pembelajaran kan secara daring ya. Nah, secara daring di situ saya mikir bahwa kayaknya kalau saya hanya menjadi mahasiswa yang seperti hanya belajar aja tanpa mengikuti keorganisasian seperti kurang kayak gitu. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti organisasi, di mana ketika saya berpandangan ketika saya mengikuti organisasi, maka di situ saya akan mendapatkan berbagai pengalaman atau pengetahuan yang lebih terkait kegiatan-kegiatan yang memang belum pernah saya ikuti di dunia perkuliahan. Sehingga pada waktu itu ada nih pembukaan rekrutmen keanggotaan organisasi, salah satunya adalah HIMA Akuntansi. Nah, di situ saya mendaftarkan diri mengikuti LDKO, dan ada berbagai tahap juga untuk menjadi kepengurusan, mulai dari pendaftaran LDKO, kemudian ada wawancara sampai dengan pelantikan. Dari situ saya menjadi salah satu anggota himpunan mahasiswa akuntansi. Dan saya juga karena di sini merantau kayak gitu kan, otomatis dengan mengikuti organisasi maka saya akan mempunyai kegiatan yang lebih yang sekiranya juga bermanfaat juga. Sebelumnya kakak masuk ke organisasi HIMA ini atas kemauan kakak sendiri atau ajakan dari orang lain? Saya masuk ke organisasi itu berdasarkan kemauan saya sendiri. Kalau boleh tahu itu info ada HIMA itu dapat dari mana? Untuk infonya itu kebetulan karena kan teman sekelas saya emang sudah ada yang menjadi anggota dari organisasi tersebut, dan saya juga mendapatkan informasi di media sosial organisasi HIMA. Setelah kakak bergabung di organisasi ini, apa yang kakak ketahui tentang organisasi ini? Untuk organisasi HIMA yang saya ketahui bahwa organisasi itu kan sebagai wadah perkumpulan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, di HIMA itu organisasi HIMA berarti sebuah wadah yang menaungi mahasiswi sarjana akuntansi dan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa S1 akuntansi, dan sekaligus sebagai wadah untuk menjembatani informasi antara prodi sarjana akuntansi dan juga mahasiswa S1 akuntansi. Kalau boleh tahu, pengalaman apa saja sih yang udah kakak dapat dalam organisasi HIMA ini? Pengalaman yang udah saya dapat dari organisasi HIMA mungkin banyak ya, nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena di dalam organisasi itu kan kita di situ ada belajar bagaimana kita berorganisasi yang baik. Di situ juga ada berbagai kegiatan-kegiatan proker yang dimana sebagai anggota itu menjadi kepengurusan panitia dalam proker-proker tersebut, dan salah satunya pengalaman tersendiri bagi saya itu ikut organisasi HIMA menjadi salah satu ketua pelaksana dalam program kerja HIMA S1 Akuntansi, yaitu HIMA Aksi Ramadan, di mana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan unggulan di bidang divisi OKKS yang meliputi
perlombaan keagamaan di bulan Ramadan. Kemudian selain itu di organisasi HIMA itu ada kegiatan yang memang lingkupannya itu nggak hanya internal saja tetapi juga eksternal, seperti studi banding. Studi banding itu merupakan sebuah proker dari divisi di HIMA, yang dimana di studi banding itu kita melakukan seperti pertukaran informasi atau pengalaman kayak gitu dengan keanggotaan HIMA di luar Universitas Pamulang, artinya di universitas lain seperti itu. Di situ kita dapat pengalaman nih bagaimana HIMA atau kegiatan HIMA di universitas lain itu seperti apa gitu. Itu menjadi sebuah pengalaman bagi saya. Dari sekian banyak organisasi yang ada di kampus, kenapa Kakak memilih organisasi HIMA? Ya, karena menurut saya di organisasi mahasiswa akuntansi itu kan ada beberapa tuh seperti KMTI, Excel, dan HIMA. Karena saya lebih tertarik sama himpunan mahasiswa akuntansi karena saya melihat bahwa himpunan mahasiswa akuntansi itu memiliki kegiatan yang banyak dan lebih tertarik sih menurut saya lebih tertarik kepada himpunan mahasiswa akuntansi. Kalau dalam setiap organisasi, pasti kan setiap anggotanya memiliki pendapat yang berbeda. Kalau menurut Kakak sendiri, bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Ya, untuk organisasi tentu perbedaan pendapat itu seringkali kita jumpai ya, termasuk di HIMA juga. Nah, cara kita sebagai seorang organisator tentu menyikapi pendapat itu harus benar-benar dengan baik kayak gitu ya. Kita memilih pendapat-pendapat mana yang sudah diusulkan oleh setiap anggota, dan kita setelah memilih itu kita harus memilah juga nih, memilah bagaimana caranya, yaitu dengan kita melihat dari sisi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendapat atau opini oleh anggota. Setelah itu kita musyawarahkan nih, kita diskusikan bareng-bareng pendapat mana sih yang sebaiknya kita tetapkan gitu, untuk kelanjutannya seperti apa. Jadi ketika ada perbedaan pendapat itu kita memang harus melakukan diskusi atau musyawarah kayak itu. Gak hanya kita memilih dari sudut pandang kita masing-masing, tetapi juga kita memilih melalui seluruh anggota dari HIMA S1 Akuntansi, nggak hanya satu orang saja yang memutuskan. Kalau ada salah satu anggota organisasi yang tidak mau menerima pendapatnya orang lain, itu apa yang Kakak lakukan? Ya, ketika ada anggota yang nggak menerima pendapat gitu ya, tentu kita harus melakukan kayak pendekatan dan menjelaskan kenapa kita memutuskan pendapat ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena kan kita memutuskan pendapat kan nggak hanya dilihat dari satu sudut pandang aja, tetapi kita melakukan musyawarah. Jadi ketika ada anggota yang memang nggak setuju dengan pendapat yang sudah kita musyawarahkan bareng-bareng, kita harus memberikan penjelasan lebih detail, memberikan pengertiannya agar dia itu juga bisa menerima pendapat yang memang sebelumnya telah kita diskusikan bersama. Lalu bagaimana kalau misalkan ada satu anggota yang kinerjanya kurang atau tidak aktif dalam suatu organisasi, itu gimana? Ya, menjumpai anggota yang tidak aktif dalam sebuah organisasi itu juga sudah menjadi fenomena yang sangat umum ya, karena saya yakin setiap organisasi juga ada anggota yang mungkin dia sedang down atau gimana, jadi kurang aktif di dalam organisasi. Tentu sebagai sesama anggota kita harus merangkul lagi nih, mengajak lagi dia untuk ikut aktif lagi. Kalau mereka ada sekiranya ada masalah, kita tanya juga nih, apa sih yang menyebabkan kamu nggak aktif atau kinerjanya kurang. Kita harus tahu nih masalahnya di apa, kemudian kita juga harus memberikan solusi atau pemecahan masalah dari dia gitu. Jadi kuncinya di sini adalah melakukan pendekatan, terus kemudian kita memberikan solusi. Dan kalau emang dia tetap kurang aktif kayak gitu, mungkin ada beberapa hal yang sudah menjadi ketetapan di dalam sebuah organisasi seperti adanya SP dan sebagainya gitu. Tapi sebelum ke itu kita lebih harus mendekatkan dia, mengajak dia untuk aktif kembali. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih kelebihan dan kekurangannya dalam mengikuti organisasi ini? Ya, mungkin menurut saya pribadi untuk kelebihan dan kekurangan
mengikuti sebuah organisasi. Yang pertama dari kelebihannya. Kelebihan mengikuti organisasi itu, di dalam organisasi kita bisa belajar bagaimana cara mengorganisir suatu kegiatan atau organisasi itu sendiri itu bagaimana. Kita belajar manajemen organisasi, kita belajar bagaimana nih cara kita berperilaku organisasi yang baik, bukan hanya untuk anggota HIMA aja, tetapi juga eksternal dari anggota organisasi seperti dosen, masyarakat dan sebagainya. Itu emang sudah ada perilaku organisasinya. Kemudian di dalam organisasi kita juga bisa belajar nih untuk public speaking, untuk berbicara di depan umum yang baik itu seperti apa. Pokoknya banyak kelebihan-kelebihan ketika kita mengikuti organisasi. Untuk kekurangannya itu sendiri, mungkin untuk kekurangan dari setiap anggota itu kan berbeda-beda ya. Mereka sesuai dengan pandangan mereka sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau mungkin untuk kekurangan yang umum dijumpai itu, dengan ikut organisasi, pemikiran kita akan terpecahkan. Kita harus memikirkan akademik dan juga organisasi itu sendiri. Apalagi ketika dalam sebuah organisasi itu ada mungkin event yang besar, mungkin pikiran kita lebih terfokus ke organisasi sehingga akademik kita menurun kayak gitu. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Itu juga berlaku seperti hanya pembagian waktu kita kayak gitu. Tetapi di dalam organisasi kita juga belajar untuk manajemen waktu yang baik. Bagaimana nih cara kita membagi waktu kita untuk berorganisasi dan juga untuk melakukan kegiatan akademis perkuliahan. Mungkin itu aja. Sebelum mengakhiri wawancara ini, apakah kakak bisa menyampaikan kesan ataupun pesan yang bisa dipaparkan untuk kami semua? Ya, mungkin kesan dan kesan saya, yang pertama kesan ketika saya pribadi mengikuti organisasi ini, senang sih karena banyak banget hal yang emang sebelumnya belum pernah kita dapatkan di dalam organisasi. Pesan saya, ketika kalian atau kita mengikuti organisasi, kita harus berperilaku bijak sebagaimana seorang organisator. Kita harus bisa membagi nih bagaimana waktu kita untuk akademis dan juga untuk organisasi. Jangan sampai organisasi ini menjadi salah satu alasan kita untuk menurunnya prestasi akademis. Mungkin itu aja kesan yang bisa saya. Baiklah, terima kasih banyak untuk Kak Nafisa yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan juga memberikan informasi terhadap kami selaku adik tingkatnya. Dan untuk yang lain-lainnya kami mohon maaf, mungkin banyak kekurangan khususnya dalam pertanyaan-pertanyaan yang telah kami ajukan. Ya, sama-sama. Semoga dengan adanya kegiatan wawancara seperti ini kita bisa saling bertukar informasi, bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Mungkin itu saja. Saya juga ketika menjawab mungkin ada beberapa tutur kata yang kurang sesuai, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.